أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام راحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. Bismillahirrahmanirrahim. أموت وأحيا على حبكم لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Faslun utawi iki kono fasal suwiji. Setelah ini kita adakan tanya jawab. Jenengan juga persiapan, tolong jenengan kalau berangkat ke pengajian sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya atau mulai nanti, kalau punya PR yang mau ditanyakan ditulis, Bu. Mergane mboten jenengan tulis kok jenengan lali. Utawa katisu kok sore pengajian angker takok, tulis saja, tulis. Ditulis. Mun nek sampean mboten sampean tulis, akeh laline jenengan. Ngono ya takok, sing tak takokno lha apa? Udhur sholati utawi udhure sholat. Udhur itu berarti bila dilakukan di akhir waktu, di waktu yang lain, ini diampuni. Uzur, orang boleh melakukan sholat di luar waktunya sholat karena ada alasan. Alasannya mengenek loro. Lah nek sing gene alasan kan diancam. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, dia yang lalai pada sholatnya, artinya dia melakukan sholat di luar waktunya sholat. Ngoten lho. Pak, aku nek subuh bendino kok setengah pitu. Lah nyapa? Keturun, Pak.
Nek keturune pisan pindho, Bu. Nek bendina kuwi jenenge dijarak. Ngoten lho. Lho nggih. Saya dulu ngeten Bu, kula mbiyen iki mergakno nek turu niku kula teng Sor Beduk. Tujuan saya apa? Kula nek turu niku nek ndelik mesti ora iso tangi. Zaman teng pondok kan kula enggak ada gubuk nek pinggir brantas. Engko nek turu nek pinggir brantas tangine 7:30. Nggih, ora konangan kok ora nek sing gugah, tapi nek Sor Beduk tutuk mak deyer kan kaget mesti tangi. Itu dulu. Iya darus sholati utawi pira-pira udhure sholat iku isnani ana loro. Udhurnya orang sholat itu ada 2. An-naumu, number 1 sleep. An-naumu nyatane turu. Wan nisyanu lan lali. Udhure sholat menek loro. Lali karo turu. Turu bimakna keturon. Mergane wong turu iki nek loro, etok-etok turu karo turu tenanan. Wong nek turu tenanan digugah gampang. Wong nek etok-etok turu mbok digrujuk bayu sak ember panggah turu. Wong etok-etok turu. Wong etok-etok lali mbok dielingno kaya apa ora bakal eling, wong pancen etok-etok lali. Enek etok-etoke niku lho. Ya. Lah bahaya itu. Makanya ilmu etok-etok itu luar biasa itu. Ilmu yang gak enek tombone niku. Udhurnya sholat itu ada 2. Yang pertama adalah turu, yang kedua adalah lupa. Udhurnya sholat itu ada 2. Yang pertama adalah tidur, yang kedua adalah lupa. Catatan niki penting niki. Makanya catatan tidak semua saya baca, ya sing penting-penting tok tak baca. Tidur yang dapat dianggap sebagai udhur sholat adalah tidurnya orang yang ceroboh. Tidur yang dapat dianggap sebagai udhurnya sholat adalah tidurnya orang yang ceroboh. Misalnya bila berangkat tidur pada saat hampir waktu sholat. Wis meh waktu asar mapan turu, tangi-tangi isya atau tangi-tangi maghrib. Ya ini jenis wong sembrono niku. Tidur yang dapat dianggap sebagai udhur sholat, yaitu tidurnya orang yang ceroboh. Misalnya bila orang berangkat tidur pada saat hampir masuk waktu sholat, atau bahkan sudah masuk waktu sholat, hingga tidurnya menyebabkan kehabisan atau hilangnya waktu sholat, mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, termasuk salah satu perbuatan haram dan dosa, tapi itu udzur. Ya. Aku ki rada bingung nih. Mestinya tidur yang tidak dianggap. Kula mau ngemon maca niki Bu teng griya. Iki kok ngene iki. Mesti tidur yang tidak dianggap sebagai udzurnya salat. Wong sing sembrono, ya. Itu tidur yang ana panah ndure tambahi tidak. Tidur yang tidak dapat, tidur yang tidak dapat dianggap sebagai udzurnya salat adalah tidurnya orang ceroboh. Pun niku lho wis genah. Nggih ta? Pun betul pulpen Bu, di tidur yang tidak dapat dianggap sebagai udzurnya sholat itu adalah tidurnya orang ceroboh. Mergane wong sing nek ora ceroboh niku mengakhirkan sholat itu tidak ada hukum haram, tidak ada hukum dosa. Maksud kula semerap. Jenengan winginane pirsani sholawatan ning lapangan Gejagan. Kundur-kundur jam 12. Perkara ning kono ngopi sampean kancilen jam 3 lagi iso turu. Jelalah tangine terus kawanen jam 7. Maka mengkodok subuh itu tidak termasuk dosa karena bukan kecerobohan. Gitu. Mapan turu kayak jam 1 jam 3 lagi iso turu we. Nah, yang seperti itu. Yang kedua adalah lupa. Jadi yang A itu tambah dengan kalimat tidak. Tidur yang tidak dapat dianggap. Yang B, lupa yang dianggap sebagai udzur sholat
Nah, lupa yang dianggap sebagai udurnya sholat adalah lupa yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang haram atau main-main. Udurnya sholat sing bangsa lupa itu adalah lupa yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang haram atau permainan. Enek wong catur kait bar maghrib, lah kok roro kentong subuh, ngisake urung sholat, maka ini yang termasuk dosa karena dihalangi oleh permainan tadi. Lupa yang dianggap sebagai uzur sholat adalah lupa yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang haram atau main-main. Misalnya orang lupa sholat pada waktunya disebabkan karena permainan catur. Panjang wong catur iki biasanya nglalekno sholat. Yang kedua permainan HP. HP niku laris sakniki niku nggih teng mriki mboten enten Bu, teng liyane mriki niku cah nom-nom niku nek kadung main liwat HP niku masyaallah. Main gak ada waktu. Main ya pakai duit niku lho. Sekarang kan kata toh main lewat HP itu loh. Nggih, main online nggih. Judi online. Sakniki kuwatah. Ya, kuwatah. Atau bersendau gurau yang tidak ada manfaatnya. Guyon sampai kebablasan lali sholat, itu mengkodok hukumnya dosa. Haram ya dosa, mengkodok hukumnya dosa. Tapi meskipun dosa tetap wajib mengkodok. Jadi mengkodok bersamaan dengan hukum dosa. Lha ngoten niku. Mengkodok bersamaan dengan hukum dosa. Lah yo ngono ngoten niku. Iya, mengkodoknya dosa, waktunya mengkodok, waktunya karena mengakhirkan itu dosa tersendiri, mengkodoknya menggugurkan hutangnya sholat yang belum dilakukan. Tapi karena penyebabnya adalah kesembronoan tadi, karena main-main, maka dia mendapatkan dosa. Yang pertama adalah dosa memainkan waktu, ya, memalingkan waktu, ya. Yang kedua adalah dosanya mengkodok, tapi hutangnya terbayar. Berarti dosanya dua. Wilage dee pokok duwe gugur kewajibane. Lah nek terus lali gak sholat terus gak disolati pisan piye Pak kan? Ya panggah duwe utang ta, Bu. Nggih. Jenengan lali, ya bengi lali rong sholat isya, ya. Subuh gak dikodok. Lah kok sesuke gak dikodok, sok bene gak dikodok. Berarti sampean yo punya hutang sholat ta, Bu. Nggih. Pak lah ngono utangku akeh. Wis sing biyen-biyen rasa mbok eling-eling Bu, yang ke depan saja mari kita tata bersama. Mergane hukume wong ngaji niku jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab kesalahan-kesalahan kita yang lalu mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Kula jenengan saya kan sering ta sembrono karo salat. Sering. Apa meneh nek usah mung jagong, masyaallah, usah mung jagong. Arep maghrib macak glowing, ya Allah. Lagi budal wis adzan maghrib. Yo gak salat aku men. Padahal ya ora sakjane. Masya Allah. Banyak kita kadang-kadang itu sembrono dengan sholat. Maka solusinya nanti bagaimana toh Pak Bu, kalau kita itu banyak lalai melakukan sholat, tolong pesan-pesan dari para a'immah kita itu dilaksanakan. Hadis-hadisnya Rasul laksanakan. Satu contoh misalkan sholat qobliyah ba'diyah. Ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, laksanakan. Sholat-sholat yang sunat-sunat ini nembeli sholat-sholat yang bolong-bolong. Ya. Nah, terus ada lagi perilaku para ulama, ada sholat ini namanya pun jabrul faraid. Tapi saya tidak pernah melakukan. Tapi ada ulama yang mengajarkan. Nah, jadi sholat yang dilakukan untuk nambeli sholat-sholat yang lupa untuk dilakukan. Jadi sholat yang digunakan untuk nambeli sholat-sholat yang pernah ditinggalkan.
Jane cara ngono ya awake dhewe untung pun. Bae aku salat akeh, aku tak salat iki. Dadi sing dhisik lunas. Tapi apakah itu dibenarkan dalam syariat? Ini masih khilaf para ulama. Lah piye Pak Kan apike? Ya lakoni monggo mboten nggih mboten masalah. Lah sing nek lakoni monggo artinya ya lakonono, artinya karena kita itu kesulitan untuk melakukan sholat dengan penuh. Aku gak ngelakoni Pak Kan, tapi sholatku sengaja tak kodok, itu lebih bagus. Mengkodok mulai saat ini, aku biyen sholatku sembrono Pak Kan. Kapan? Biyen. Wong aku lho nyantri lagi iki ayah. Misalkan seperti itu. Bagaimana? Sholatnya nek pengen mengkodoi, nek pengen mengkodoi, itu sholatnya didobel. Maghrib pindu, isya pindu, subuh pindu, zuhur pindu. Kan lumayan tuh. Yo niatnya mengkodok. Nah, sholli dalam. Iya, yang lalai-lalai itu. Niatin sholat duhur untuk mengkodok sholat saya yang hilang. Ya niatnya mengkodok sholat-sholat yang tidak dilakukan. Itu lebih baik. Kok jenengan rong sampai misalkan rong genep setahun rong mati padahal sholat yang ditinggalkan bertahun-tahun, itu jenengan termasuk orang yang melakukan sholat. Bahkan abot bahkan wong salat pisan abote koyo ngene mbok kon ngodok pe video to bahkan dia. Misalkan seperti itu, ya wis rasa mbok kodok ra apa-apa, tapi mulai saat ini dan seterusnya kamu niat ya melakukan ketaatan kepada Allah dengan penuh ya. Jadi wong Islam niku lek anyar niku yang ketika dia belum Islam itu apa? Dosanya diampuni. Enek wong umur 70 lagi masuk Islam. Berarti ya ketika masuk Islam itu saja dia wajib melakukan sholat. Ketika umur 69 dia juga tidak wajib melakukan sholat. Oh lagi mlebu Islam. Tapi nggih abot Bu ngeten iki. Mila yang paling ringan kanggo awake dhewe lakukan perbanyak sholat sunat ya. Perbanyak lakukan sholat sunat. Syukur-syukur sholate sering didobel. Ngoten. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin. Contoh lupa yang dimakfu adalah lupa karena terlalu sibuk bekerja yang halal, nafkah keluarga, belajar dan lain sebagainya. Nyambut gawe raruh wektu wis. Nyambut gawe sing tuku akeh kawet isuk kapan iki biasane nyedeki riyaya Bu. Poso akhir niku toko rame jam 11 rong kober lungguh, kok sampai lungguh ngentut lho jek dimpet. Lah kok rorotong ki wis salat ngasar padahal rong salat dulu bae iki mengke wis ngasar aku rong duhur dia terus. Maka yang demikian dimakfu. Segera mengkodok salat duhur itu diampuni. Ngoten. Utawa saking kecapean keturun, kekeselen ya, maka ini juga mendapatkan ampunan. C. Bila seorang kehabisan atau kehilangan waktu sholat karena sesuatu yang dianggap sebagai udzur, maka ia wajib segera mengkodok sholat tersebut tanpa dianggap maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau wesel, awak kesel niku turu 3 jam niku ra krasa Bu. Nggih. Aman jam loro lagi bar nandangi penggawean arep mantu, masyaallah arep do gawe turune karo lungguh Bu, lungguh ning kursi. Lah kok langsung les iku tangi-tangi wis 6:30. Maka ya lakukan sholat subuh 6:30. Niate pripun? Sholli fardhu subuhi qadhaan lillahi taala. Niate ingsun sholat subuh qadha. Jame ra sampe sebut sholli fardhu subuhi 6:30, Allahu akbar, gak perlu. Allah Subhanahu wa taala seperti sabdanya Nabi, innahu laisa fin naumi tafritun. Wong keturun wi ora pepeko, ora sembrono. Wa inna tafritu fil yaqadati idza nasi ahadukum as-salat aw nama anha falyusalli idza adrakaha.
Innama tafritu fil yaqadati fa idza nasi'a ngoten. Jadi sesungguhnya tidaklah termasuk lalai karena tidur, tetapi kelalaian itu di waktu terjaga. Oleh karena itu jika Anda uzur belum melakukan sholat sebab tertidur atau yang lain, segera untuk melakukan sholat. Niki tentang sholat, sesuatu yang ada kaitannya dengan qadha ya, atau tentang menstruasi, tentang apa tadi, nifas, bisa ditanyakan. Waktunya panjang, ini baru 4:30. Ya, monggo. Assalamualaikum. Persiapan yang sana-sana. Kabeh buta kok. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau menstruasi itu kadang-kadang kan sesucinya tidak cukup satu kali, karena kan berhenti darah. Hari ini kita mandi, suci, ngejar sholat, kemungkinan nanti malam bisa keluar lagi. Nanti kita bersuci lagi, sholat lagi, itu bagaimana? Tidak bisa sesuci satu kali, kadang-kadang bisa 2 kali, 3 kali. Berarti ngenten. Lah kadang-kadang saiki wis suci sholat, lah kok bengi metu neh. Berarti sekarang ini sholatnya tidak kanggu. Maksudnya begini loh Bu, jenengan kalau belum tuntas sekali kok masih keluar, itu artinya jenengan belum suci. Misalkan sampean menganggap biasanya aku menstruasi 7 hari, ki wis entek 7 dino, wis adus, lah kok nanti keluar lagi. Ya, nanti keluar lagi. Oh, kalau demikian sholatku, mandiku yang tadi tidak ada gunanya karena saya masih dalam waktu menstruasi. Ternyata masih dalam keadaan menstruasi. Nanti berhenti lagi. Sama harus yakin. Surah metune rapatek deres, ini rapatek banyak, cuman sedikit. Ini mungkin sudah terakhir. Sama mandi, melakukan sholat. Itu apa dilakukan seperti itu? Apa ditunggu mungkin 2 hari? 2 hari, kira-kira 2 hari kita suci tenanan gitu loh Kak. Maksudnya itu sekali mandi terus suci, tidak bolak-balik lagi gitu. Sesuai dengan tuntunan Risalatul Mahid yang pernah saya baca, apabila terjadi seperti itu, maka orang yang menstruasi hukumnya untuk penjenengan semua niteni biasanya berapa hari menstruasi. Misalkan seminggu aku biasanya seminggu, aku biasanya seminggu, bar seminggu terus 6 dino, bar 6 dino terus seminggu neh. Itu bisa dijadikan sebuah pijakan hukum. Apa harus menunggu? Tidak. Ya nunggunya pokoknya jenengan yakin suci ya mandi. Tapi kadang-kadang kalau stres itu bisa keluar lagi tuh Pak ya. Keluar lagi. Ya, itu nanti kaitannya dengan istihadah pasti. Makanya peliknya pelajaran masalah menstruasi seperti itu. Kadang-kadang orang karena stres atau karena suntik KB. Suntik KB ini sangat berpengaruh. Hormonnya bisa berubah. Sing biasane menstruasi seminggu bisa menjadi 10 hari, atau kadang-kadang enggak ngoten karena karena pengaruh suntik KB tadi. Biasanya menstruasi seminggu keluar, lah kok malah sakit bablas 2 bulan gak mandek-mandek. Lah yang seperti itu nanti ada bahasa tersendiri. Karena nanti pakai gambar. Ada papan tulisnya, ada gambarnya. Hitung. Apa suatu ketika jenengan gini ya. Jenengan nanti tak fotokopikan Risalatul Mahid, dibagikan, dibuat sinau di rumah, nanti yang tidak paham ditanyakan. Siap. Mana Bu ya? Masih punya bukunya? Ya, Risalatul Mahid. Risalatul Mahid yang kita pelajari di masjid itu, tolong difotokopi, bagikan dengan ibu-ibu, suruh beli, ya. Mengikuti ini saja. Boten, yang buku Risalatul Mahid itu tentang Risalatul Mahid dibagikan saja, ben disinau neng omah. Enggak paham. Nanti yang nggak paham tanya. Kalau yang di sini nanti tetap buku ini. Nanti difotokopikan, ya Bu ya. Beli Bu ya. Siap. Gratis. Paling piro loh, paling tuwipis apa niku tuwipis paling nggak nyampe 10.000, nggak nyampe.
nggak nyampe. Buku putih Risalatul Mahid nanti belajari, nanti yang nggak paham ditanyakan. Itu untuk mempercepat waktu panjenengan. Qala al-ma'alifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fi darin amin. Loh, ini waktunya tanya jawab ya. Ada lagi? Jadi untuk itu Bu, itu perlu penjelasan panjang. Nah, orang itu namanya kalau berhenti keluar lagi dan sudah di luar kebiasaan menstruasi, bisa mungkin jadi itu adalah istihadah. Kalau istihadah, sholatnya caranya diwineh, caranya sesuci. Ada orang mengeluarkan darah selama 3 bulan berturut-turut tanpa henti, maka haidnya, menstruasinya itu mengikuti adat. Biasanya tanggal iki sampai teko tanggal iki dihukumi haid. Selain itu adalah istihadah. Caranya istihadah sholatnya piye? Itu nanti ada tata cara tersendiri. Caranya orang istihadah untuk melakukan sesuci dan melakukan sholat. Ada yang lain? Ya. Agak keras Bu. Yang dimaksud darah haid itu darah yang merah atau kadang-kadang ini kayak maaf ya mungkin itu kadang-kadang kita 3 hari sudah bersih, kita sudah sholat, tapi besoknya itu keluar yang coklat, itu apakah termasuk darah haid atau tidak? Ya. Si kelingan. Begini, darah menstruasi itu warnanya bermacam-macam, warna dan sifatnya berbeda-beda. Darah hitam, kental, berbau, ini lebih kuat daripada darah merah, hitam, berbau. Jadi warna darah itu tetap ada 3. Apa kemarin? Kemarin kelompok di sini sudah pernah saya jelaskan tuh. Belum ya, belum. Berarti kelompok yang lain. Memang macamnya darah itu macam-macam Bu. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang abu-abu, ada yang kuning. Iya. Merah, hitam, merah, coklat, kuning, ada abu-abu. Warnanya darah itu sampai sekian banyaknya. Sifatnya juga berbeda-beda. Ada yang hitam berbau, ada yang merah berbau, ada yang hitam tidak berbau. Nanti hukumnya lain-lain. Maka ini nanti bisa jenengan baca di buku Risalatul Mahid. Insya Allah sobat jenengan wis go kabeh ya, yang baca semua. Jadi kalau masalah darah menstruasi, mesti suatu contoh sekarang yang bisa kami jawab. Dalam waktu 10 hari seorang perempuan mengeluarkan darah, macamnya ada 2. Hari pertama sampai hari ketiga, sampai hari kelima warna darahnya hitam. Terus berhenti sejenak, tanggal 6 keluar lagi darah berwarna merah sampai teko tanggal 9. Terus berhenti. Apakah darah yang hitam dan warna yang merah ini semua menstruasi atau dibedakan? Kan menjadi seperti itu pertanyaannya. Ini karena darah yang keluar tadi tidak melampaui lama-lamanya waktu menstruasi, yakni 15 hari, maka kedua darah ini bisa dikatakan darah menstruasi, darah haid. Kecuali ada orang mengeluarkan darah 2 macam. Tanggal 1 sampai tanggal 10 berwarna hitam. Tanggal 11 sampai tanggal 20 berwarna kuning. Mana darah menstruasinya? Bisa dipastikan darah menstruasinya adalah tanggal 1 sampai tanggal 10. Setelah tanggal 10 yang darahnya berganti, tadi sudah darah istihadah. Karena apa? Dia melampaui banyak-banyaknya masa haid. Keluarnya sudah lebih daripada 15 hari. Nek kebetulan itu darahnya ada 2, maka itu sudah barang tentu darah yang kuat itu dinamakan darah menstruasi. Darah yang dhaif, yang lemah dikatakan darah istihadah. Itu pun masih ada beberapa persyaratan. Apabila
Waktunya tidak melampaui 15 hari. Darah yang qawi, yang kuat tersebut dikatakan darah haid apabila tidak melampaui 15 hari. Makanya nanti ada nanti di situ. Makanya ini penting kagem panjenengan. Bawa teman. Ya. Itu Bu Bari yang sudah punya. Sudah pernah saya ngasih. Dulu kalau di masjid yang ngajar Bu Bari, Bu. Pernah menerangkan, menjadi tutornya. Kalau kan biasanya ngoten tebung kula rada milet to. Kalau ngaji niku sing rada cerdas-cerdas tak kon mulang tak tunggoni. Nyah terangne ning ngarep. Atau besok sama terangno halaman ini sampai ini ke depan. Kalau namung dados moderator mawon. Itu dulu-dulu seperti itu. Mungkin ada yang lain. Ada yang lain. Kalau yang berat-berat nanti bisa kita bahas. Karena panjang Bu itu bahasanya. Nanti setelah jenengan baca buku menstruasi itu nanti jenengan akan bisa menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan. Juga insya Allah nanti akan diterangkan. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Ya. Ya. Meskipun yang A sama B itu sama, Pak. Hanya kalau yang A itu masalah tidur, karena tidur. Kalau yang B itu hanya lupa bahwa tidurnya tadi tidur. Jadi untuk kata-kata yang tidur yang tidak dapat dianggap sebagai udur itu yang lebih racun kan itu masalah. A dan B hukumnya sama. Hanya yang A karena tertidur, yang B karena lupa. Meskipun hanya itu bedanya. Tetap haram tapi harus tetap dikontrol. Oh, betul. Berarti yang A tadi tidur yang dapat dianggap sebagai udzur sholat adalah tidurnya orang yang ceroboh misalnya. Tapi kalau udzur itu kan tidak dosa. Yang namanya udzur pasti tidak dosa. Nah ini nih cara ini tulisannya haram dan dosai. Mana? Dua-duanya sama-sama haramnya. Tetap harus dibaca. Nggak perlu bingung. Loh, memang tidak bingung, tapi itu kalau yang ditambah tidak di atas itu justru malah tidak bingung. Mereka ini yang namanya udzur itu pasti tidak dosa. Tapi kalau sembrono tadi itu ya haram, ya dosa, ya wajib untuk mengkodok. Haram, dosa, wajib mengkodok. Ya, haram, dosa, wajib mengkodok. Contoh penak-penakan ngeten lho, delok karnaval wis. Delok karnaval budal jam pinten, Bu? Jam 2. Sudah sholat asar? Belum, mau romanjing waktu asar. Tekan omah bar maghrib. Nah, maka tidak sholat asar tersebut bukan termasuk udzur. Tidak termasuk udzur. Tapi ceroboh. Maka dia ada klaim haram dari Allah Ta'ala, dosa, juga wajib mengkodok sholat. Lah pripun Pak kan rong bari. Ya, maka saya sarankan nek jenengan arep delok karnaval busangu moruko. Engko wayah wong karnaval mlaku kayak menjeber salat ning kono langsung sholli fardhu asri Allahu Akbar. Langsung viral Bu jenengan. Iman terkuat diraih oleh warga muslimah Perumnas Candirejo. Lho tenan. Dalam ya enggak apa-apa, sholat itu tinggal saja sholat ya. Memang kalau di luar negeri juga seperti itu kan, sholat di pinggir-pinggir jalan, malah sopir-sopir tergandeng nih nek sholat masya Allah
nek pas neng tol itu minggir ngono tok jeber salat ngamping. Nggih. Sopir-sopir tergandeng teman saya itu kan juga banyak yang sopir-sopir. Salatnya sak dalan-dalan. Tetap melakukan sholat. Ada yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Waktunya masih 10 menit. Monggo. Keras, Bu. Coba diulang pertanyaan. Masuk waktu asar. Jamnya ini ya menten iki. Nggih. Lah iya, begini. Kenapa harus mengkodok? Jawabnya kan seperti itu. Nah. Ya. Ini pada intinya kenapa sholat itu wajib dikodok dengan sholat, karena sholat tersebut itu bisa dijamak. Itu hanya kehati-hatian dari kita. Misalkan sholat duhur bisa dijamak dengan asar, sholat maghrib bisa dijamak dengan isya. Maka istiqra, ketetapan para ulama, barang siapa yang menstruasinya berakhir di waktu yang bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka diperintahkan untuk diqadha. Itu ketetapannya adalah istiqra, ketetapan ulama. Dalam hal ini tentunya adalah ulama Syafi'iyah. Dalam ini tentunya ulama Syafi'iyah. Jadi ulama-ulama atau kaum muslimin yang bermadhab Syafi'iyah niki nek menstruasine mampet neng wektu asar, sholat duhur melok di qadha. Alasannya apa? Dikarenakan sholat duhur karo sholat asar bisa di jamak. Lah kan kemungkinan, kenapa kok pemikiran seperti itu? Ada kemungkinan penjenengan nanti adalah orang yang bepergian. Menstruasi, dalam kondisi menstruasi jenengan bepergian. Jenengan lungo, gitu. Jenengan lungo. Ketika mampet neng waktu apa jenenge? Mampet berhentinya di waktu duhur, dia langsung melakukan sholat duhur dan menjamak takdim sholat asar. Asare jenengan teng Surabaya, jenengan daleme mriki, jenengan teng lunga teng Surabaya dalam keadaan menstruasi. Duhur tadi jenengan mampet. Mergakno jenengan ing Surabaya saman sekaligus untuk menjamak takdim sholat asar. Wis sholat asar tak sholati saiki ae. Jamak takdim. Maka sebenarnya hubungan antara sholat jamak ini sangat penting sekali karena bisa dikumpulkannya dua waktu dalam satu waktu, dua sholat dalam satu waktu sholat. Tapi harus mandi di perjalanan tadi loh. Iya, enak Bu. Iya. Dalam perjalanan duhur misalkan, umpami jenengan teng Surabaya pun lebih daripada 94 kilo ya. Jenengan kok lho duhur kok menstruasiku berhenti, saman mandi neng terminal mandi. Habis mandi jenengan melaksanakan sholat, otomatis karena waktu duhur jenengan sholat duhur karo jamak takdim sholat asar. Ini keuntungan orang karena sholat itu bisa dijamak. Lah kalau sholat bisa dijamak, ini bukan lagi istiqra, tapi kalau sudah mengancik jamak ini adalah sudah ke tataran hadisnya Rasulullah SAW. Di mana sholat duhur bisa dijamak dengan asar, maghrib bisa dijamak dengan isya. Kalau subuh tidak bisa dijamak dengan sholat duha, gak bisa. Ya, engko sholat subuh mbok jamak kare duha mboten asal. Itu alasannya Bu. Jadi kenapa kok sholat misalkan berhentinya di waktu asar kok kita diperintahkan untuk mengqadha sholat duhur? Karena sholat duhur bisa dijamak dengan sholat asar. Dalam keadaan apapun. Ya, orang bisa menjamak dan mengqasar.
atas penyebab 3. Wong oleh sholat jamak, oleh qasar niku alasanipun wonten 3. Ingkang sepindah kranten bangete hujan. Tapi kangge panjenengan ingkang ahli sholat jamaah, jenengan sholat 5 waktu mesti teko nang masjid kene. Jelalah jam 12 arep budal sholat jamaah. Zuhur udan deres, maka jenengan bisa menjamak di rumah. Sholat ning omah, sholat bar sholat zuhur terus sholat asar, usolli fardhol asri jam'a taqdimin majmu'an ila dzuri, majmu'an ma'dzuri kosron pisan dikosor lillahi ta'ala. Lah iya dijamak, Bu. Jamak dikosor. Misalkan jam 12 awan udan deres, jenengan kulino jamaah, maka sholate asar bisa dijamak takdim. Jenengan ahli sholat jamaah neng masjid. Jam manjing duhur udan deres sehingga jenengan tidak datang ke masjid mergakno udan. Ukurane deres ki pripun? Sama nek mlaku sandale sampean teles. Derese ukurane niku, maka panjenengan boleh sholat di rumah dan menjamak takdim sholat asar. Jelalah lagi bar sholat udane terang. Malah di rumah kok dijamak toh Pak? Apanya? Kok boleh dijamak kita di rumah? Apa enggak sholat zuhur saja gitu loh? Kula mau matur pripun to? Tolong dengarkan. Syarat orang boleh menjamak sholat. Wong oleh jamak sholat ki mergakno perkara 3. Sing ping pisan mergakno bangete udan. Ya wis to? Zuhur udan terus jenengan kulino sholat jamaah teng masjid. Udan terus, akhirnya sampean sholat zuhur di rumah karo jamak takdim sholat asar mergakno udan. Ini oleh tapi kanggo wong sing kulino nglakoni sholat jamaah. Kanggo wong sing kulino nglakoni sholat jamaah. Sing kene langsung Mas aku to kanggo wong ning omah barang ki oleh. Nek ngono kan ngger udan aku sholat jamaah. Nah ya maksud saya itu tidak dalam bepergian di rumah. Tidak. Lah ya penyebabnya yang pertama adalah hujan. Nomor 2 bangete repot. Ya, yang kedua, kenapa orang itu boleh menjamak? Karena bangete repot. Bangete repot itu pas napa, Bu? Kalau petani mungkin ada yang di sawah. Kalau dalam rumah tangga berarti wong piye? Bangete repot. Mantu, Bu. Mantu niku yah men iki kan sok-sokane tamu teko ya. Jenengan nek macaki kawe jam pira? Jam 2. Jam 10 wis macak rung salat zuhur. Piye nek ngoten niku? Ya sampean kudune salat zuhur sik, Bu. Aku macakku njaluk keri ae. Mergane sampean wis nglangkai salat 2 nanti akan kesulitan. Piye? Jenengan kok kan malih kodok kabeh bukan jamak. Acaranya sebelum zuhur jadi mulai itu, Pak. Lah iya kuwi lho repote. Repote niku. Terus Ya. dilakune ku macakne ngoten. Ya. Sik dibahas satu-satu dari stok. Misalkan jenengan mantunya nanti sama dipakai jam sekian. Nek macai bar zuhur, maka setelah masuk waktu zuhur saman bisa sholat jamak takdim sholat asar. Kalau sebelum zuhur acaranya, Pak. Sebelum zuhur acaranya jenengan niat sholat jamak takhir. Acarane pas jam 1, jam 12, jam 1 jenengan zuhure niat sholat jamak takhir. Sholatku zuhur nanti akan saya sholati di waktu sholat asar. Yah meniki bar wis tetek kabeh baru melaksanakan sholat zuhur jamak takhir. Jam 5. Sik tak tuntasno pisan. Iki mergakno yang kedua karena bangete repot. Misalkan sama nek yah meniki lak tamu teko to, Bu. Sampeyan iki mung salatmu dhuwur sampeyan jamak takdim. Saat asar jamak takdim. Yah meniki tamu wayah teko. Nggih. Maghrib kira-kira nek wayah salat maghrib sampeyan salat maghrib apa nemoni tamu? Nemoni tamu teko nggawa amplop e. Salat ra oleh apa-apa kok. Ya mesti sampeyan nemoni tamu to. Iya. Nggih, umpamane nemoni tamu, Umpamane nemoni tamu, maka nanti ketika waktu sholat maghrib, saman akan niat sholat jamak takhir.
Salati maghrib disolati waktu isya jam 10 wis sepi ya, wayah tetek-tetek untuk mensolati. Lah itu dosa apa enggak hukumnya, Pak? Namanya? Dosa apa enggak? Lah iya, uzurnya orang boleh sholat jamak itu akan ada 3, mergaan udan. Gak dosa berarti. Nomor loro mergaan banget repot, berarti tidak dosa. Yang ketiga, karena bepergian yang lebih daripada 2 marhalah 94 kilo lungo oleh sholat jamak karo qasar. Makanya setiap saya pergi kok lama jauh, pasti saya tidak pernah sholat ada kecuali sholat subuh. Selainnya saya melaksanakan sholat dengan jamak dan qasar. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Pas jam 5. Nanti selebihnya kalau kurang puas dalam pertanyaan bisa tanya di lewat grup WA. Pun nggih? Piye? Ya. Nggih. Kita jamak di kodok sholat duhurin ke bawah. Sampai kenapa nih? Misalkan pulang jamak itu betul atau salah. Sebagai perlakuan kehati-hatian kita. Kan Bu tadi kan tanya, kenapa harus di duhur juga dijalankan di kodok? Ya, alasannya nomor 1 Karena sholat duhur dan asar bisa dijamak. Wis pitok. Alasannya. Bon nggih? Siap. Ya, mari kita tuh bersama. Katanya mau tadi ada foto-foto, nanti habis ini sama foto-foto dulu buat dokumentasi sama Mbah Yainya itu. Kami kira cukup. Kita tutup bersama dengan bacaan doa sebagai penutup. Rabbi fa'fana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fang فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.